Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Bunda doakan kalian semua saat ini yang masih bersemangat untuk belajar itu oleh Allah selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran ya, dan kalian juga bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Masih semangat ya untuk belajar bahasa Indonesianya. Semoga tidak bosan dan semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, mari kita ingat dulu apa saja sih yang kemarin beberapa minggu lalu atau beberapa bulan yang lalu ya sebelum PTS, apa saja sih yang sudah kita pelajari. Nah, masih ingat ya? Kita sudah pernah mempelajari mengenai ejaan gitu ya, yang terdiri dari kata, kemudian juga cara penulisan hurufnya, kemudian dari kata, dari penulisan huruf kita masuk ke kalimat, betul? Kita mempelajari kalimat majemuk, kalimat efektif, dan juga konjungsi. Nah, berarti sekarang kita masuk ke levelan mana nih tingkat kebahasaannya? Kan sudah kata, kalimat, maka sekarang kita masuk ke ya, betul ya. Kita kali ini masuk ke dalam paragraf ya. Tolong diingat, paragraf itu adalah bagian dari sebuah teks. Teks yang baik itu disusun oleh paragraf yang baik. Nah, paragraf yang baik itu yang seperti apa sih? Nah, paragraf yang baik itu adalah paragraf yang padu, yang di dalamnya memuat beberapa hal. Ada apa saja? Yuk kita gali bersama. Yang pasti dalam sebuah paragraf itu terdapat ide pokok. Oke. Nah, ide pokok ini sebetulnya memiliki banyak istilah lain. Ya, tidak hanya ide pokok, tapi ada juga yang menyebutnya sebagai gagasan utama. Ada juga yang menyebutnya sebagai pokok pikiran. Tapi pada dasarnya ide pokok, gagasan utama, pokok pikiran, pikiran utama itu semuanya sama, ya. Oke. Kemudian setelah ide pokok, sebuah paragraf yang baik pun harus memuat apa? Kalimat. Nah, di dalam sebuah paragraf kalimat itu terbagi jenisnya, jenis kalimatnya itu terbagi ke dalam dua. Apa saja? Kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 3 hal penting yang harus ada dalam sebuah paragraf. Yang pertama ada ide pokok, yang kedua ada kalimat utama, yang ketiga ada kalimat penjelas. Nah, tapi ada lagi nih satu syarat yang harus terpenuhi agar menjadi paragraf yang padu. Apa itu? Memiliki kohesi dan koherensi. Nah, ada yang sudah pernah mendengar apa itu kohesi dan koherensi? Ada yang sudah pernah mendengar? Baik, kalau belum, tidak apa-apa. Kita akan pelajari kedua hal tersebut pada pertemuan kali ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang ide pokok. Yuk kita lihat contoh teks berikut ini. Nah, di sini ada satu potongan teks. Ini ada kutipan teks. Ini teksnya belum selesai. Bunda hanya mengambil 4 paragraf dari beberapa paragraf yang ada, tapi semoga bisa mewakili pembahasan kita kali ini dan bisa menjadi contoh yang baik untuk pembahasan kita kali ini. Baik, yang pertama tadi kita membahas tentang ide pokok. Oke, ide pokok atau juga bisa kita sebut sebagai gagasan utama gitu ya, atau juga kita ada beberapa yang menyebutnya sebagai pokok pikiran. Nah, sebetulnya untuk memahami ide pokok atau gagasan utama, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan ide pokok. Apa sih yang dimaksud dengan gagasan utama? Gitu ya. Nah, ide seperti yang kalian tahu, ide itu apa?
Berarti ide itu adalah satu hal yang menjadi panduan untuk kita kembangkan menjadi satu cerita, satu informasi gitu ya. Pokok berarti yang menjadi intinya kita. Nah, untuk mendapatkan ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah teks itu harus seperti apa? Nah, kalau kita merujuknya dalam sebuah teks gitu ya, jadi bisa terbagi menjadi dua, yaitu bisa yang satu teks gitu ya. Kalau kita mau mencari ide pokok atau gagasan utama sebuah teks, maka yang perlu kita cari adalah ide pokok atau gagasan utama setiap paragraf. Nah, kalau kita mau mencari ide pokok sebuah teks, maka yang perlu kita cari adalah ide pokok sebuah paragraf. Nah, berarti selanjutnya yang bisa kita lakukan sekarang adalah apa? Betul, kita akan mencari ide pokok paragraf. Bagaimana kira-kira dalam menentukan ide pokok sebuah paragraf? Ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Pasti masih pada ingat ya. Langkah yang pertama adalah kita cari tahu dulu mana yang menjadi sebuah kalimat utama dalam paragraf tersebut. Setelah kita menemukan kalimat utama, nah dari kalimat utama ini kita cari inti kalimatnya. Oke, kita cari inti kalimatnya. Nah, inti kalimat itu yang seperti apa? Inti kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, dan juga objek. Oke, nah nanti kalau kita sudah mendapatkan subjek, predikat, objek, kita bisa mengubah redaksi kalimatnya gitu ya, menjadi satu pernyataan baru tapi tanpa menghilangkan makna dari inti kalimatnya tersebut. Nah, bagaimana kalau kita coba berlatih untuk menentukan ide pokok? Oke, bagaimana kalau kali ini kita akan cari tahu ide pokok paragraf ke mana? Ke berapa? Ke 1, 2, 3, atau 4? Oke, kita ambil paragraf keempat sebagai contohnya ya. Kita akan cari ide pokok atau gagasan utama dari paragraf keempat. Nah, berarti kita sekarang akan mempelajari apa dulu? Mempelajari kalimat utamanya. Yuk, sekarang kita masuk ke kalimat utama.